Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Nah, pada video kali ini kita akan coba mengupas tips-tips ya bagaimana supaya bisa lulus ujian komprehensif khususnya pada program PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa maksud dari ujian kompre adalah untuk mengukur kesiapan mahasiswa sebelum mengikuti PPL. Nah, untuk materinya ada beberapa, yaitu pertama tentang pedagogik, ya, kemudian bidang studi, ada juga materi esensial, ada advance material dan juga kebermaknaan, serta hal-hal terkait TIPEK atau TPACK dan HOT. Kemudian untuk program PPG di bawah Kementerian Agama itu ada tambahan, yaitu tentang penguasaan materi PTQ dan juga moderasi beragama. Nah, sekarang bagaimana sih tips ya agar bisa lulus dalam ujian kompre? Tips yang pertama adalah ujian kompre itu mirip dengan ujian skripsi ya teman-teman sekalian, yaitu ada dua penguji, di mana penguji tersebut mengujinya secara bersama-sama ya. Kalau misalnya menggunakan mode daring atau online, maka hanya bertiga ya di dalam satu room atau satu sesi. Jadi penguji dua, kemudian mahasiswa satu. Jadi di sidang seperti itu ya. Jadi mohon untuk disiapkan mentalnya, kemudian fisiknya, juga materinya ya sudah menguasai dan seterusnya. Karena ujian kompre itu desainnya ya, didesain itu mirip ujian skripsi. Nah, kemudian biasanya dosen penguji itu akan menanyakan terkait dengan perangkat pembelajaran, yaitu RPP tentu yang memiliki muatan TIPEK atau TPACK. Nah, ini mohon disiapkan RPP yang lengkap ya, ada bermuatan teknologi ya, bermuatan pedagogik sudah pasti ya. Kemudian konten knowledge-nya, sumber belajarnya ya juga harus berasal dari berbagai macam sumber ya. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman mahasiswa mohon untuk menyiapkan perangkat pembelajaran tersebut secara menyeluruh ya, atau selengkap mungkin. Tadi yang saya ceritakan di nomor 2 itu. Kemudian yang keempat, terkadang itu dosen penguji bertanya terkait materi PPG. Jadi mohon disiapkan misalnya pendalaman materi yang sudah pernah ya diikuti itu apa saja, itu dibaca ulang ya, kemudian dikuasai sehingga pada saat ditanyakan itu sudah siap untuk menjawabnya. Termasuk juga pertanyaan terkait RPP ya. Ada juga misalnya ada dosen yang meminta mahasiswa untuk praktek mengajar ya. Kalau yang sekarang itu memang wajib ya untuk ditampilkan proses-proses pada saat praktek mengajar itu seperti apa. Nah, disesuaikan dengan RPP yang disusun. Nah, seperti itu. Peserta PPG ya harus siap ya. Harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Ketika diminta praktek sudah siap, ketika diminta menjelaskan sudah siap, dan seterusnya. Kemudian tips yang kelima, pahami materi mengenai teori-teori belajar. Teman-teman tentu sudah belajar pendalaman materi tentang teori belajar dan pembelajaran ya. Misalnya teori belajar itu dibagi menjadi beberapa. Salah satunya adalah misalnya teori belajar behavioristik, konstruktivistik, ada sosial, ada kognitivistik, dan seterusnya. Nah, itu dikuasai lagi, dipelajari lagi, sehingga ketika ditanya oleh penguji ya teman-teman mahasiswa sudah siap. Nah, yang keenam, pahami materi tentang karakteristik peserta didik abad 21. Nah, ini penting. Ada kreatif ya, inovatif ya, critical thinking, dan seterusnya. Nanti dibaca lagi oleh para mahasiswa bagaimana ya karakteristik peserta didik abad 21. Nah, kemudian pahami materi bagaimana atau implementasi penerapan dari model belajar. Nah, ini juga penting. Kemudian yang ke-8, peserta PPG harus mengetahui cara menyusun RPP. Harus dijelaskan secara teori, mulai dari kognitif hingga taksonomi Bloom-nya. Nah, kemudian yang ke-9 ini mengenai pemahaman tentang PTQ. Mohon untuk disiapkan belajar lagi untuk baca tulis Qur'annya.
Nanti biasanya diminta untuk membaca ya ayat-ayat Al-Quran, termasuk juga menulis surat-surat pendek. Ya, silakan berlatih terlebih dahulu. Menulis itu juga tanpa melihat mushaf ya, bil ghaib istilahnya. Kemudian juga termasuk melantunkan hafalan ya, hafalan surat-surat pendek maupun surat-surat yang agak panjang. Nah, terakhir teman-teman mohon dipelajari ya konsep moderasi beragama dan juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah teman-teman sekalian tips ya bagi teman-teman yang mau mengikuti ujian komprehensif ya agar mempersiapkan diri. Mudah-mudahan dengan tips ini teman-teman bisa lulus semuanya. Amin ya robbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon like, share, komen, dan subscribe untuk pengembangan channel pendidikan ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa memperoleh notifikasi apabila saya mengupload video-video lain yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.